semua Buddha ajarannya bisa sama. Ada million Buddha. Kenapa bisa ajarannya bisa sama? Kenapa? Nah, ini kita pasti mau pikir kenapa. Ya. Karena di dunia ini true only one. True. Kebenaran cuma ada satu. Ya. Kebenaran cuma ada satu. Itu sama, semua sama. Jadi itu dari kita punya mind apa itu? Batin kita, semua dari batin kita. Ya. Dari fenomena, dari dhamma. Makanya ada ajaran ini. Nah, lagi kita mau tanya kenapa bisa sama? Lagi ajaran Buddha, tidak ada komunikasi Buddha sama Buddha itu jarang jauh banget. Ya, tidak ada gitu ya. tidak ada internet, tidak ada tulisan bisa gitu. Kenapa bisa sama? Tadi makanya gitu karena sungguh-sungguh true kebenaran cuma satu. Kebenaran sejati kalau Ya, kita sejati ya. Kebenaran itu Arya satu. Ya. Oke. Jadi yang diajarkan oleh para Buddha ini adalah jalan kebenaran sejati. Ya. Jadi sang Buddha ini banyak sekali, jaraknya jauh sekali keberadaannya, tetapi yang diajarkan tetap sama karena itulah kebenaran yang sejati. Ya, kebenaran sejati, betul. Ya. Only way. Only one true English bilang gitu. Ya. Baik. Terus berikutnya nih ya. Ya. Next. Abhidhamma. Ya, Abhidhamma itu pasti semua Buddha pasti ajarkan Abhidhamma. Abhidhamma itu karena ajaran di Tawatimsa, di satu Dewarem. Ya. Tawatimsa karena kenapa dia mau ajar Abhidhamma? Karena dia mau kasih pay back the kindness of the mother. Ini ceritaan ini dia kasih teaching to the mother. The mother yang sudah meninggal semua di Tositarium, dia pasti ke Tawatimsa mendengarkan Buddha menyebarkan Abhidhamma. Oke, jadi ajaran Abhidhamma ini diberikan oleh Sang Buddha kepada manusia, para dewa, juga para orang-orang yang leluhur ya mungkin ya, para orang-orang yang sudah meninggal itu ya. Semua orang, semua makhluk ya. Tapi yang paling penting itu dewa. Karena 3 bulan Buddha ke surga Tawatimsa 3 bulan. Belum gitu, belum dia pergi, dia juga masih miracle. Banyak miracle, twin miracle, like many miracle. Miracle Abhinyana. Miracle itu apa? Keajaiban? Keajaiban ya, yang bikin mukjizat. Ya, Buddha punya badan bisa keluar air, keluar api. Air, api. Keajaiban. Habis keajaiban, terus dia bisa terbang. Ya, cuma 2 kaki sudah bisa terbang pergi Tawatimsa, Dewarem, menyebarkan Abhidhamma. Oke. Ya. Jadi untuk mencapai kebudayaan itu salah satunya mempunyai kesaktian ya, seperti itu ya. 6 kesaktian pasti. 6 kesaktian itu apa aja? Ya, Bupenya Manusati. Bupenya Manusati itu bisa kelihatan yang hidupan lampau. Oke. Bupenya Manusati, terus Caku, Digpa Caku, bisa lihat matanya, bisa lihat di Caku, bisa jauh million ion distant. Ya, terus Sota, Diba Sotanan. Ya, bisa dengar suara jauh-jauh, udah bisa lama-lama juga bisa dengar. Bisa mendengarkan suara-suara bahkan dari kejauhan yang sangat jauh. Ya. Gitu ya. Yang dulu juga. Ya. Terus ada lagi para cita. Ya, para cita Arya itu bisa tahu
pikiran orang lain. Cito Paria Nyana. Ya? Cito Paria Nyana. Jadi niatnya orang baik atau buruk tuh bisa terbaca ya? Iya, iya. Terus ada lagi Idivida. Idivida itu dia bisa, satu Buddha bisa mecah. Jadi pecah di ratusan ribuan orang. Ya, ya. Itu Idivida. Aswakaya paling sukar itu nomor 6 Aswakaya itu semua gelisah dihilangkan, dilenyapkan, memusnahkan segala noda-noda. Ya, loba, moha, dosa, loba, kerakusan, kejahatan, kebodohan semua tidak ada. Jadi kamu baktinya bersih, murni, itu Aswakaya. Ya. Bagaikan berlian. Iya, iya. Ya, kayak diamond gitu ya. Oke. Benar-benar. Ya. Terus Sanipata, tuh semua umat-umat berkumpul. Lagi di Buddha time, umat-umat itu tidak usah dikasih tahu persatu, tidak usah dikasih tahu kapan-kapan, di mana kita berkumpul yuk. Tidak usah. Nggak usah janjian. Tidak usah janjian, dia orang bisa tahu. Oke. Wow. Udah satu frekuensi nih. Ya, ngumpul aja tiba-tiba gitu ya. Ya. Ngumpul semuanya. Sanipata, ya ngumpul. Itu maunya satu ngumpul, tidak usah kasih tahu. Terus dia orang juga ehibiku. Semua ehibiku. Apa itu nama ehibiku? Ehibiku itu kalau orang mau jadi biku ketemu Buddha terus kasih dia orang tahu ehibiku, karena Buddha kasih ehibiku, dia bajunya bisa ganti terus pakai jubah. Otomatis pakai jubah, otomatis bisa semua turun semua rambutnya, jadi semua cukup gundul. Bisa begitu? Ya. Itu kesaktian itu ya? Kesaktian ehibiku. Terus ada bowl juga ada, otomatis ada, sudah dikasih. Wow. Itu namanya ehibiku. Terus gak usah digitawan. Terus dia orang semua arahat yang ikut. Terus lagi satu kondisi dia orang bisa patimokkha, bisa baca patimokkha. Apa itu? Itu aturan jadi biku. 300 lebih. 337 lah saya. Terus 4 kondisi ini namanya paling sedikit ini Sanipata, namanya Sanipata. Terus banyak Buddha karena umurnya panjang, dari Sanipatanya juga banyak. Tapi kalau kita ini Gautama Buddha cuma 1 kali. Umurnya kan kita pendek 100 ya, ya 80 sekian ya. Berarti cuma 1 kali. Habis Kakusanda Buddha baru 1 kali. Dulu belum Kakusanda Buddha itu banyak, 3 kali 4 kali gitu ya, Sanipata ya. Karena hidupnya ya, sangat panjang ya. Ya. Kita ada Buddha, kita ada umur 100.000 panjang umurnya semua jadi Buddha. manusia. Manusianya 100.000 umurnya. Tahun ya. Ya. 3 Buddha lampau. Tahangkara Buddha, Medangkara Buddha, dan Saranangkara Buddha bersama dengan Buddha Dipangkara muncul secara berturut-turut dalam Saramanda Kappa yang sama. Ketiga Buddha lampau ini tidak ikut memberikan ramalan Wiyakarana kepada Buddha Gautama atau Gautama Buddha karena kemunculan mereka berasal dari zaman yang jauh lebih awal dan hanya sedikit catatan yang ada tentang mereka. Di antara mereka, Tanhangkara Buddha lahir sebagai seorang pangeran di kota Pupawati. Beliau mencapai pencerahan di bawah pohon Satapani. Medangkara Buddha dan Saranangkara Buddha berturut-turut mencapai pencerahan di bawah pohon Kimsuka dan pohon Patali. Menurut ajaran Buddha, 28 Buddha yang kita kenal bukanlah satu-satunya. Faktanya, sepanjang Asangkhya Kalpa yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, telah banyak Buddha yang lahir dan mengajarkan Dhamma. Baik, tadi kita berbicara tentang 28 Buddha. Ya. Nah,
Ada 3 Buddha yang dari 28 itu yang bisa kita bicarakan, kita diskusikan ya. Saya Li. Siapakah 3 Buddha itu? 3 Buddha itu adanya Tanhakara, Medakara, Saranakara. Kenapa dia orang 3 ini kita tidak masukkan di 25 karena mereka gurunya Gautama Buddha, tapi tidak diramalkan Gautama Buddha. Barangkali itu kondisi masih belum cukup 3 Buddha karena tapi dia orang punya beliau punya rekod sedikit, tidak banyak, lagi sudah lama, lama, makanya sukar dicari. Yang 3 Buddha? Ya, 3 Buddha. Jadi kita terus di 3 Buddha digabungkan, terus lain-lain Buddha itu satu kita yang ceritakan. Ini ceritaannya tidak banyak. Di Sri Lanka, di Thailand juga tidak ada cerita beliau. Karena sudah lama. Sudah sangat lama ya. Sangat lama. Baik. Kalau begitu, jadi kita mau tahu karena ini Sara Madam Kappa. Apa artinya Sara Madam? Sara itu kalau lagi di saat itu cuma 1 Buddha itu namanya Sara Kappa. Terus Manda Kappa itu kalau di saat itu cuma ada 2 Buddha, itu namanya Manda Kappa. Ketiga kalau ada Vara Kappa. Vara Kappa itu ada saat itu ada 3 Buddha. Jadi sekarang ada Sara Manda. Sara Manda itu ada saat itu ada 4 Buddha. Jadi ini 3 Buddha sama di Pangkara Buddha namanya Sara Manda Kappa. Kok enggak Sara Manda Kappa itu ada 4 Buddha ya, dia orang. Sekarang kita ini menurut kita punya sekarang kita di Badak Kappa. Badak Kappa ada 5. Sudah 4 Buddha sudah lewat. Kita menunggu Maitreya Buddha datang. Maitreya Buddha itu kan yang gemuk, ketawa. Bukan. Saya punya soalnya patungnya. Itu lain lagi, bukan kita yang bilang yang Theravada punya Buddha. Itu Mahayana punya Buddha, itu perut besar yang di mukanya semua ketawa gitu kan? Ya. Jadi maksudnya kenyang, ketawa, happy gitu ya? Oh beda ya? Beda. Kalau yang di Theravada nih gimana bagaimana menggambarkannya? Itu dia duduk lagi turun ya seperti Buddha gitu. Seperti Buddha. Oh sama aja ya? Bukan itu kan Mahayana punya perutnya besar. Banyak makan dong kalau perutnya besar ya. Nggak puasa nanti. Ya, dia senang-senang. Terus ini 3 Buddha kita saat ini kita sudah menceritakan ya. 3 Buddha. Jadi karena rekodnya sedikit, jadi bisa tahu dia namanya siapa. Istrinya siapa, anaknya siapa, papa mamanya siapa, terus di tempat di mana gitu. Semua Buddha ada kesatuan persamaan. Itu pasti dia anaknya raja. Oh iya, anaknya raja. Anak raja pasti pangeran. Terus kebanyakan gitu. Tapi kebelakangan kalau seperti Maitreya Buddha yang akan datang, itu dia lahir bukan pangeran. Dia lahir dia Brahmin. Bapaknya Brahmin. Brahmin itu berarti pandita ya? Pertapa ya? Brahma. Tingkatannya Brahma, ya. Itu kasnya itu Brahma. Kasta ya? Brahma kasnya. Ya. Kalau raja ini kan kesatria sebenarnya. Kalau dari kasta. Lain. Ini di atas lagi nih. Bukan karena mesti lihat keadaan. Kalau keadaan itu Brahmin lebih tinggi, dia bisa lahir di Brahmin family. Baik. Oh dari keluarga Brahmin.
Itu Buddha Maitreya. Ya, Buddha Maitreya. Beda sendiri dong ya? Ya, beda. Maitreya masih lama, kita mau tunggu lama karena belum Buddha Maitreya. Jadi sekarang kita masih ada 2000 tahun lebih bisa ada Dhamma. Lagi? Nah ya, sekarang masih ada 2000 tahun lagi, barangkali sudah hilang. Jadi, baru muncul lagi nih. Itu habis hilang ada satu periode panjang yang itu kita bilang Sunyakapa. Sunyakapa tidak ada Buddha, tidak ada ajaran Buddha. Jadi, atau zaman kegelapan? Ya, gelapan, betul. Sunya, jadi empty of Buddha. Ya, itu ada bisa kesulitan human being, kita manusia bisa menderita lebih banyak kalau tidak ada Buddha, ajaran Buddha. Ya. Baik. Oke. Jadi cukup ya? Ya. Oke. Jadi ini tadi penjelasan tentang 3 Buddha dari 28 Buddha. Tidak terlalu banyak data yang bisa ditemukan. Tapi kita mempunyai ciri-ciri lah. 28 Buddha, kita lain kali bisa cerita Dipangkara Buddha, terus sampai 25 Buddha. Baik, baik. Ya, okay. Selanjutnya nanti kita akan bahas Buddha-Buddha yang berikutnya. Ya. Satu-satu. Ya. Ini sekarang ini 3 Buddha sama introduction. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya Dita. Ditima. Artinya apa Ditima? Someone have concentration and wisdom. Wow. Itu guru saya yang kasih nama. Guru saya tadi itu yang kasih nama. Ya. Okay. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya Dhamma TV, thank you the Dhamma Vicaya give the opportunity. And all the staff here, thank you. And also to Sadhana Devi, right? Yes. Okay, thank you. Baik, pemirsa Dhamma TV, saya Sadhana Devi. And then I'm very happy because you are the descendant of the Indian, right? So we have the opportunity, ya. Buddha descendant. Dan pertemuan ini bukan kebetulan ya. Pertemuan ini memang mungkin pasti dulu melampau hidup sudah temu. Iya, ketemu lagi kita ya. Yes. Baik, terima kasih pemirsa Dhamma TV. Saya Sadhana Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, Sabe Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.